Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya banggakan Ustadz Farhan selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dan tidak lupa para teman-teman semua yang saya banggakan dan yang saya cintai. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai moderator pada sesi kali ini. Saya Maulidah Wardatun Nisa dengan NIM 040, dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman yang luar biasa. Ada saudari Silviana Risti dengan NIM 01, kemudian ada saudari Novi Eviantika Puspitasari dengan NIM 017, kemudian ada saudari Naili Noria Safira dengan NIM 041. Pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam. Perselisihan mengenai pemimpin selanjutnya tak luput dari perhatian, sehingga muncullah berbagai aliran-aliran dalam Islam. Hingga pada akhirnya, melalui musyawarah secara langsung di dalam Sakifah Bani Sa'idah, terpilihlah sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Kemudian setelah meninggalnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan dengan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah dari Khalifah Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian keempat khalifah tersebut dikenal sebagai sebutan Khulafaur Rasyidin. Dalam pendidikan tentunya tidak luput dari visi dan misi. Adapun visi pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin yakni unggul dalam keagamaan sebagai landasan membangun umat Islam. Visi ini sejalan dengan kondisi pada masa saat itu, di mana setelah Rasulullah SAW itu wafat, muncullah aliran-aliran atau kelompok orang yang menggoyahkan keimanan dan keislaman. Di antara mereka, banyak yang tidak melaksanakan ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Bahkan di antara mereka ada yang mengaku sebagai nabi palsu, dan banyak dari mereka juga tidak membayar zakat serta murtad dari agama Islam. Maka dengan visi pendidikan ini ditekankan adanya penguatan keagamaan dan praktek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan visi pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini, maka ada yang namanya misi pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu memantapkan dan menguatkan keyakinan dan kepatuhan kepada ajaran Islam. Yang kedua yaitu menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas yang memungkinkan terlaksananya ajaran Islam. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan semangat cinta terhadap tanah air dan bela negara yang ditunjukkan agar supaya Islam itu mampu berkembang ke seluruh dunia. Yang keempat yaitu menumbuhkan para kader pemimpin, pendidik, dan dai yang patuh dalam mensyiarkan agama Islam. Mengenai kurikulum pendidikan dan tenaga pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin yang akan disampaikan oleh presentator selanjutnya, yakni saudari Novi Eviantika Puspitasari, kami persilahkan.
Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan izin waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum pendidikan yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin. Kurikulum pendidikan atau disebut juga dengan Manhaj al-Dirasah dalam Kamus Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum pendidikan berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh para pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam hal ini, proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia sempurna, atau bisa disebut insan kamil, yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin berisi materi yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan, yakni seperti Al-Quran, hadis, hukum Islam, kemasyarakatan, ketatanegaraan, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Secara ringkas, kurikulum pendidikan Islam pada masa ini adalah membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafalkannya, keimanan, ibadah, dan akhlak, keahlian berenang, menunggang kuda, dan memanah, membaca dan menghafal syair dan peribahasa. Pada masa perkembangan pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak mengembangkan tradisi keilmuan, khususnya ilmu alam dan eksakta, yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal yang konkret dan pasti seperti matematika, kedokteran. Hal ini dikarenakan tujuan pendidikan pada masa ini masih berfokus pada penanaman nilai-nilai Islam serta perluasannya, sehingga kurikulum pendidikan Islam didominasi oleh pendalaman-pendalaman ilmu agama. Bukan berarti Islam tidak menganggap ilmu alam dan eksakta itu tidak penting. Hanya tetapi fakta pada lapangannya memang kebutuhan pada pemahaman agama sangat dibutuhkan pada masa itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sasaran peserta didik. Sasaran peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu sasaran umum dan sasaran khusus. Sasaran umum yaitu seluruh umat yang ada di kota Mekah dan kota Madinah. Sasaran khusus yaitu membentuk ahli ilmu agama atau sebagian kecil dari kalangan tabi'in yang selanjutnya akan menjadi seorang ulama. Peserta didik pada masa Khulafaur Rasyidin dididik sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Jadi, orientasi pendidikan pada diri peserta didik disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam hal ini, yakni membentuk sikap mental keagamaan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, diadakan pengklasifikasian peserta didik yang rapi dan sistematis. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan peserta didiknya. Adapun pengelompokan dan metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, golongan orang dewasa atau orang tua yang baru masuk agama Islam. Golongan ini menggunakan metode ceramah, hafalan, dan latihan. Yang kedua, golongan anak-anak, baik orang tuanya telah lama memeluk Islam atau yang baru memeluk Islam. Golongan ini menggunakan metode hafalan dan latihan. Yang ketiga, golongan orang dewasa atau orang tua yang telah lama memeluk agama Islam. Golongan ini menggunakan metode diskusi, ceramah, hafalan, dan tanya jawab. Golongan keempat, yaitu orang yang mengkhususkan dirinya sendiri untuk menuntut ilmu agama secara luas dan mendalam. Golongan ini menggunakan metode ceramah, hafalan, tanya jawab, diskusi, dan sedikit hafalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tenaga pendidik. Tenaga pendidik pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah para Khulafaur Rasyidin sendiri, seperti Imam Abu Bakar Asy-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Dan para sahabat-sahabat besar yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW.
dan yang lebih berpengaruh besar antara lain seperti Abdullah ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Siti Aisyah, Anas bin Malik, Zaid bin Sabit, Abu Dzar al-Ghifari. Tidak hanya itu, Khalifah Umar bin Khattab sendiri merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga turut mengangkat para sahabat-sahabat untuk menjadi guru di daerah-daerah dengan maksud agar pendidikan tidak hanya terdapat di kota Madinah saja. Adapun sahabat yang menjadi guru di daerah-daerah antara lain seperti Abdurrahman bin Makhol dan Imran bin Hashim yang ditugaskan di kota Basrah, Abdurrahman bin Ghanam di Syria, dan Hasan bin Abi Jabalan di kota Mesir. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ditetapkannya suatu peraturan yang mana para sahabat senior dilarang untuk keluar dari daerah kecuali dengan izin darinya dan hanya dalam kurun waktu yang terbatas. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam yang ingin belajar ilmu agama dapat menemukan guru saat pergi ke kota Madinah. Kebijakan ini menyebabkan pendidikan Islam hanya terfokus dan berpusat di kota Madinah saja. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pendidikan dikelola oleh seorang gubernur daerah dan sumber gaji para pendidik tersebut diambil dari daerah yang telah ditaklukkan dan juga dari Baitul Mal. Adapun pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau memberikan kebijakan yang sangat mendukung perkembangan pendidikan Islam pada masa itu terkait dengan tenaga pendidik. Hal ini adalah kelonggaran bagi para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah untuk dapat keluar dan menetap di daerah yang mereka sukai. Kebijakan ini menghasilkan pendidikan Islam yang lebih merakyat dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat karena tersebarnya para sahabat di tiap-tiap daerah di masing-masing pusat pendidikan yang ditinggalinya. Maka hal ini merupakan awal dari penyebaran pendidikan Islam secara masif guna memperluas dakwah Islamiyah di seluruh daerah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, tugas mendidik dan mengajar umat diserahkan kepada umat itu sendiri, yang berarti pemerintah tidak mengangkat seorang guru. Hal ini menjadikan para pendidik melaksanakan tugasnya hanya dengan mengharap ridho Allah. Terima kasih kami sampaikan mengenai metode dan lembaga pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Kepada saudari Silviana Risti, kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Moderator yang sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode dan pendekatan dalam pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran halaqah pada zaman Rasulullah SAW itu sudah ada dan diteruskan sampai zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, halaqah sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang berarti lingkaran. Dalam konteks pendidikan Islam, halaqah merujuk pada metode pembelajaran berbasis majelis ilmu di mana murid-murid duduk melingkar di sekitar seorang guru atau pembimbing. Nah, metode ini digunakan untuk mengajarkan ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Pada zaman Rasulullah SAW, halaqah menjadi salah satu metode ulama dalam menjabarkan ajaran Islam. Metode ini sangat interaktif karena melibatkan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Nah, contoh halaqah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah itu seperti di halaqah di Darul Arqam. Sebelum beliau hijrah ke Madinah, Rasulullah mengajarkan para sahabat di rumah Arqam bin Abi Arqam di Mekah, yang menjadi tempat pembelajaran Al-Quran secara rahasia. Selanjutnya itu beliau juga melakukan halaqah di Masjid Nabawi. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah mengadakan halaqah secara terbuka di Masjid Nabawi. Salah satu contoh terkenal adalah halaqah yang diikuti oleh para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, tidak sekedar di situ saja, namun beliau juga mendirikan sufah atau tempat khusus untuk para sahabat yang tinggal di masjid dan menerima pendidikan intensif. Di sana,
Mereka belajar Al-Quran, hadis, dan berbagai aspek keislaman secara mendalam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pusat dan lembaga pendidikan. Nah, sebelum kita memasuki pusat dan lembaga pendidikan, kita akan membahas tentang pendidikan pada zaman Khulafaur Rasyidin atau pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama itu kan ada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu pada saat Abu Bakar itu sudah menyusun mushaf Al-Quran untuk menjaga keaslian wahyunya. Selanjutnya, pada masa Umar bin Khattab, itu sudah mendirikan pusat pendidikan di kota-kota baru seperti Kufah dan Syam. Lalu ada Utsman bin Affan, yaitu menyebarkan mushaf standar di seluruh wilayah Islam. Dan tak lupa juga dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu fokus pada pengerjaan akhlak dan hukum Islam di Kufah. Nah, lalu ada pusat-pusat pendidikan Islam. Itu yang pertama di Madinah. Nah, itu seperti di Masjid Nabawi, itu kan merupakan pusat pendidikan utama pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Para sahabat besar seperti Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar mengajarkan ilmu agama di sana. Lalu di Sufah atau tempat belajar khusus bagi para sahabat yang menetap di Masjid Nabawi untuk menerima pendidikan langsung dari Rasulullah. Selanjutnya ada di Mekah. Nah, pada saat di Mekah ini tuh biasanya ada di Masjidil Haram atau yang menjadi pusat pendidikan setelah penaklukan Mekah. Banyak ulama yang berkumpul di sana untuk mengajarkan ilmu Al-Quran dan fikih. Lalu ada di Mesir. Setelah penaklukan Mesir oleh pasukan Islam, Mesir menjadi pusat pendidikan penting pada abad-abad berikutnya. Seperti Universitas Al-Azhar didirikan di Kairo yang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terpenting di dunia. Lalu yang selanjutnya kan ada Syam atau Syria. Nah, di Damaskus itu ada Masjid Umayyah. Di Damaskus menjadi pusat pendidikan agama yang penting, terutama di bawah dinasti Umayyah. Para ulama besar seperti Abu Darda memberikan pengajaran di sana. Lalu kita akan ke Kufah. Nah, ke Kufah atau ke Irak itu ada Masjid Kufah. Nah, Kufah itu menjadi pusat pendidikan utama setelah didirikannya kota tersebut, kota tadi Kufah. Ulama seperti Abdullah bin Mas'ud mengajarkan Al-Quran dan fikih di sana. Lalu ada Basrah atau Irak. Nah, Basrah itu menjadi pusat ilmu hadis dan bahasa Arab yang salah satu ulamanya itu adalah Hasan al-Basri. Mengajarkan di sana dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu tasawuf. Lalu ada lembaga pendidikan pada masa awal Islam, yaitu ada di masjid. Nah, masjid itu pusat utama pendidikan Islam. Seperti ya di contohnya itu di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram tadi. Lalu ada di rumah. Nah, di rumah itu seperti contoh di awal itu Darul Arqam, tempat belajar Islam di masa awal secara rahasia. Lalu ada Sufah atau tempat pendidikan khusus untuk sahabat di Masjid Nabawi. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan mengenai pembiayaan, fasilitas, evaluasi serta lulusan pendidikan yang akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Kepada Saudari Naili Nuria Safira, kami persilakan. Terima kasih kepada Mbak Maulida yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan presentasi kali ini. Yang ketujuh ada pembiayaan dan fasilitas pendidikan. Pada zaman Khulafaur Rasyidin itu belum terfokuskan pada pembiayaan dan fasilitas pendidikan, karena pada masa itu masih terfokuskan pada konsolidasi ke dalam, yakni yang pertama ada memantapkan komitmen umat Islam kepada ajaran Islam, yang kedua ada memadamkan pemberontakan di berbagai wilayah, apalagi pada saat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada perluasan di berbagai wilayah begitu.
Namun demikian, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu ada upaya untuk mengumpulkan Al-Quran dan dilanjutkan kembali pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga Al-Quran menjadi standar sebagaimana pada zaman sekarang. Upaya ini dilakukan itu ada hubungannya dengan penyediaan bahan kajian, pegangan, serta pedoman bagi para pendakwah dan pendidik. Selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu mulai diterbitkan sistem pembiayaan gaji dan pajak tanah. Jadi dari hasil pajak tanah tersebut, gaji guru dan pejabat negara itu diambilkan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab juga ditetapkan kalender, yaitu kalender Hijriyah dari masa hijrahnya Nabi dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin itu mulai dibangun beberapa masjid, bendungan untuk menjaga arus banjir dan pembagian air ke kota-kota. Yang kedelapan, ada evaluasi dan lulusan pendidikan. Evaluasi pendidikan pada zaman Khulafaur Rasyidin itu mirip sekali dengan pada masa Rasulullah SAW, yaitu dengan lisan dan perbuatan. Kemampuan seseorang dalam menguasai bahan ajar itu dapat dilihat dalam kemampuan mengemukakan, mengajarkan, dan mengamalkan ajaran tersebut. Lulusan pendidikan pada zaman Khulafaur Rasyidin ini ialah sosok yang memiliki kualitas agama, intelektual, dan sosial yang tinggi, seperti menjadi ulama, qadhi, serta pejabat negara. Mereka menjadi pilar penting dalam membangun peradaban Islam yang gemilang. Nilai-nilai yang mereka miliki seperti tauladan yang baik itu masih relevan hingga zaman sekarang, sehingga dapat dijadikan inspirasi bagi kaum pemuda. Akan tetapi pendidikan pada masa ini tidak sepenuhnya berhasil. Bukti nyata yang tidak berhasil ialah terjadinya pembunuhan dan pemberontakan di berbagai wilayah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi presentasi mengenai materi pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin yang telah disampaikan oleh para presentator yang luar biasa. Adapun kesimpulan pada presentasi kali ini yakni bahwasanya pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin ini masih sama dengan pendidikan pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi pada pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin ini memperhatikan komponen yang diperlukan. Walaupun pendidikannya ada yang berhasil dan ada yang tidak. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.